saudara-saudara, itu tadi adalah salah satu jamasan dari Sastro Jendro Kolocokro. Ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang sesungguhnya ini semuanya adalah bermakna simbolis. Sastro Jendro itu secara umum dan yang mempunyai Raja Kolocokro itu berkenaan dengan simbolisme filsafat Jawa yang tujuannya itu sangat-sangat dalam dan luhur. Ini berkenaan kalau dengan penguasaan 4 anasir atau 4 unsur, tanah, air, api, udara. Dan pada jamasan ini sebetulnya intinya adalah pembersihan lahir dan batin. Dan ini yang diambil salah satunya adalah dengan unsur api. Nah, ini secara lahir kita mengelola 4 anasir atau 4 unsur ya, tanah, air, api, udara. Terus kemudian secara spiritual sebetulnya ini ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan orang Jawa sedulur papat limo pancer ya, atau di dalam tradisi spiritualitas Bali misalnya itu kandapat catur sanak ya. Nah, itu adalah kalau secara fisik, kalau bayi lahir itu kan ada air ketuban, terus kemudian ada ari-ari, yang terakhir ya, air ketuban, darah, lama, terus kemudian ari-ari. Itu adalah bungkus ya. Terus kemudian ketika itu pecah ketubannya itu ada lamaknya, lama itu lemak, terus lemak, terus kemudian ada darah, dan kemudian ada ari-ari yang terakhir sekali dan nanti akan akhirnya puput. Nah, itu secara fisik. Tapi secara spiritual ini adalah kita ini sebetulnya mengelola 4 unsur yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar. Nah, di dalam jamasan tadi sebetulnya itu intinya adalah pembersihan diri lahir dan batin dengan sarana api ya, menjilat besi yang sudah dipanaskan. Itu ada maknanya adalah di dalam bahasa Kawi namanya kunda nisprata, artinya api yang sudah ditaklukkan, api yang sudah dibuat menjadi adem. Ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya adalah simbolisme dari kita menaklukkan hawa nafsu dan angkara murka. Jadi dari nafsu amarah kita membuat menjadi, kita bisa taklukkan dari rakso, emosi menjadi rasa yang menjadi lebih adem. Ini semua semua anasir itu tidak untuk dihancurkan, melainkan ditransformasikan, dikendalikan oleh pancer. Pancer itu yang kelima kan, sedulur papat, kanda 4. Nah, kemudian pusatnya atau pancernya itu ada pribadi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai pribadi harus senantiasa mengembangkan diri, mentransformasikan diri untuk menaklukkan anasir-anasir, unsur-unsur yang nafsu-nafsu yang kurang begitu baik di dalam diri kita taklukkan dengan ajaran kebenaran kasih nyata. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, ini adalah penaklukan nafsu-nafsu untuk menjadi rasa yang sejati, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang diharapkan. Nah, di dalam kerohanian Nusantara itu biasanya ada yang disebut dengan sangkantaran. Sangkantaran ini adalah ada kata-kata sumurupo kakangmu pembarep lan adimu muragil. Ketahuilah kakakmu yang nomor 1, kemudian adikmu yang paling terakhir. Itu apa tuh? Yang kakak kita yang paling tua, yang sulung itu adalah daun fajar, biar ya, matahari terbuka, aruna. Terus kemudian adik kita itu apa? Surup dalam bahasa Jawa. Surup itu adalah sanjakala atau senja ya. Nah, dalam bahasa Jawa permainan kata wordsplay, surup atau sumurup itu artinya mengerti juga artinya. Jadi mengertilah terangnya, sumurupo biare, mengertilah pencerahannya. Apa itu maknanya? Kita harus tahu sangkantaran dan kita tahu diri kita sendiri sebetulnya sudah komplit. Begitu kita sadar diri, meningkatkan kesadaran, memahami diri, maka kita akan menjadi manusia yang komplit. Dan itu bagaimana mau mempelajari Sastro Jendro, mempelajari Kalacakra atau Tirto Pawitra Mahaning Suci, itu memang harus di dalam spiritualitas Nusantara Anda harus datang kepada guru. Guru akan memberikan ajaran ini dari mulut ke telinga, sama seperti semua
apa itu, kerohanian yang lain seperti Mahamudra, seperti Dzogchen, seperti kerohanian Kapitain dan sebagainya, itu ada peran yang sangat dekat antara guru dan murid. Nah, untuk lebih lanjut pada ajaran esoterisnya bisa ke guru, dan ini adalah hanya pengenalan dari Jamasan Sastro Jendro dengan Raja Palocokro ini, apa makna simbolis yang ada di dalamnya. Semoga kita semua bisa memetik manfaat dari ini, dan kita ngeleluri budaya leluhur, dan semoga kita semua sehat, banyak rezeki, panjang umur, berbahagia, pandemi COVID ini segera berakhir, dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sakum.